Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 23 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Daniel bab 13 ayat 41c sampai 62. Pada waktu itu, Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi, Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan Roh Suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, Apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah,
Di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu. Di bawah pohon mesui. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau. Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun telah menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya engkau binasa. Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu, diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya,
Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tidak mencari-cari kesalahan. Pada hari ini, kita memiliki dua bacaan yang sangat mirip dari kitab Deuterokanonika, yakni tambahan-tambahan pada kitab Daniel dan dari Injil Yohanes. Keduanya menceritakan kisah yang serupa, yaitu tentang seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Perbedaannya adalah perempuan dalam Injil yang kemudian kita kenal sebagai Maria Magdalena benar-benar tertangkap basah berzina, tetapi perempuan dalam tambahan-tambahan pada kitab Daniel yang bernama Susana sungguh murni hatinya dan tidak berzina. Ia hanya dituduh dan dipersalahkan oleh dua orang hakim Israel di Babel untuk nafsu bejat mereka. Menarik untuk dicatat bahwa kedua kisah ini menceritakan tentang orang-orang yang menjebak orang lain demi kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan keinginan mereka sendiri. Dalam bacaan Injil, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencoba menjebak Yesus dengan membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Sebenarnya mereka sudah mempunyai aturan dalam hukum Taurat yang secara jelas menghukum seorang wanita yang berzina dengan hukuman perajaman dengan batu. Mereka sebenarnya bisa langsung menghukumnya. Tetapi mengapa tidak? Karena mereka mempunyai maksud jahat terhadap Yesus. Mereka ingin menjebak Yesus. Maka kasus ini dibawa kepada Yesus supaya jika Yesus setuju atau tidak, apapun jawabannya, tetap Yesus dapat dijerat oleh mereka. Namun Yesus lolos dari kejahatan mereka. Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Justru mereka sendiri yang terjebak oleh pertanyaan mereka sendiri. Bacaan pertama juga memberi kita kisah terkait, yaitu tentang Susana.
ia sengaja dijebak oleh dua hakim Israel. Keduanya ingin menyentuhnya untuk memuaskan hawa nafsu atau hasrat duniawi mereka. Karena keinginan mereka tidak dituruti Susana, maka kedua hakim Israel itu ingin melampiaskan kejengkelan mereka dengan melakukan upaya untuk menjebak Susana supaya ia dipersalahkan dan dibunuh. Tetapi atas bantuan Nabi Daniel, justru Susana terbukti benar dan kedua hakim Israel itu terbukti bersalah. Dan mereka berdua terjebak oleh jebakannya sendiri, yakni dihukum mati. Susana lolos dari kejahatan mereka berkat bantuan Daniel. Saudara-saudariku terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kedua bacaan ini? Kita hidup di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, di tempat kerja dan aktivitas kita. Dan ada begitu banyak godaan untuk menyalahkan orang lain untuk alasan pribadi atas kesalahan terkecil sekalipun, atau malah dengan tuduhan yang tak beralasan demi kepentingan pribadi orang tertentu atau si penuduh. Berhadapan dengan situasi seperti itu, kita diingatkan agar tetap pada jalan yang benar dan tidak merugikan orang lain atas tuduhan yang kita lontarkan melawan mereka. Yang pertama, jangan mencoba menyalahkan orang lain hanya untuk membenarkan diri kita sendiri. Kedua, jangan juga mencoba menjebak atau mencari kesalahan orang lain hanya demi kepentingan kita sendiri. Sebaliknya, kita harus memperlakukan orang lain secara baik dan adil, bertanggung jawab, dan memperlakukan mereka dengan lembut dan penuh hormat. Dengan kata lain, kita harus mengasihi orang lain, mendukung orang lain untuk berkembang, dan membantu orang lain menemukan sukacita dan kebahagiaan. Kita tidak seharusnya hidup sendiri. Kita seharusnya hidup dalam semangat kebersamaan. Kita seharusnya tidak hidup dalam keegoisan, melainkan dalam semangat pengorbanan diri. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.